Haleluya, haleluya. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPA Johor Jire Batam. Senang menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan acara Mukjizat Online. Bapak Ibu Saudara tinggal berada, kebenaran firman Tuhan memberkati saudara terkasih. Doa saya saudaraku dari Batam buat Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, supaya Bapak Ibu menikmati kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman, saya menyampaikan firman buat Bapak Ibu Saudara. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama karena kita rindu lewat kebenaran firman ini kita dipulihkan, disembuhkan, dan ditolong oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di hati kami, berkuasa ya Tuhan. Firman-Mu itu menolong kami, menguatkan, menyembuhkan, memberkati kami semua. Urapan yang baru, sukacita yang baru, hadirat yang baru kami rasakan, kami temukan Bapa lewat acara Mukjizat Online. Saya berdoa Tuhan buat semua umat-umat-Mu yang menyaksikan, baik secara live Bapa maupun secara ulangan, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Berkati kami semua, yang memberitakan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat bergabung di acara Mukjizat Online pada sore hari ini. Saya ngajak saudaraku untuk membagikan acara kita ini supaya orang lain terberkati, orang lain merasakan betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Nah, tema kita hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan berbicara tentang berbuah lebat. Ini satu sasaran Tuhan, target Tuhan, ataupun harapan Tuhan bagi umat manusia. Setiap pribadi itu menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Tuhan merindukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Kehidupan kita menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat yang menjadi dasar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca dulu saudara ya, nanti kita sambung lagi ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bagaimana supaya umat-umat Tuhan menghasilkan buah yang lebat, karena ini target harapan Tuhan buat kita semua. Katakan amin saudara. Saya mau baca firman Tuhan ini buat saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu kebenaran firman Tuhan mengajak Bapak Ibu dan saya supaya kehidupan kita bisa menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Sebagaimana tadi di awal saya katakan, target dan sasaran Tuhan bagi kita, bagaimana supaya kehidupan kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ini pengajaran Tuhan Yesus.
setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saudara, kalau kita tidak berbuah, maka akan dipotong, kemudian dibakar, saudara terkasih. Tetapi dikatakan, ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya berbuah lebat bagi Tuhan? Ini yang menjadi buah pikiran kita. Ini yang harus kita renungkan sama-sama. Ini yang harus kita kerjakan sama-sama. Bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya, bukan hanya Bapak Ibu yang berbuah, tapi juga saya berbuah. Bukan hanya saya yang berbuah, tapi juga Bapak Ibu berbuah. Ini target Tuhan bagi kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya berbuah yang lebat bagi Tuhan? Yang pertama, rahasianya harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Dibersihkan dengan apa, saudara terkasih? Dibersihkan dengan firman. Ya, dibersihkan dengan firman. Maka dikatakan seperti ini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, supaya kehidupan rohani Bapak Ibu dan saya, kehidupan pelayanan kita, kehidupan yaitu iman kita semakin berbuah yang lebat, semakin manis, semakin menghasilkan buah-buah yang lebat bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka dikatakan kita harus dibersihkan dan dibersihkan oleh firman. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan rohani kita, firman Tuhan membersihkannya. Amin, saudara. Firman Tuhan membersihkan saudara, sehingga kehidupan rohani kita tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbuah yang lebat dalam hal apa? Karena tadi dikatakan di dalam firman-Nya ini, ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, saudara, ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kehidupan rohani kita lebih lebat buahnya, lebih banyak buahnya, kita harus dibersihkan. Kita harus dibersihkan. Kalau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat kalau ada yang membuat, yaitu menghambat pertumbuhan rohani kita sehingga tidak menghasilkan buah, itulah yang dibersihkan. Atau misalnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ataupun saudara terikat dengan okultisme, ini harus dilepaskan supaya bisa berbuah lebat. Kalau misalnya saudara dikasih oleh Tuhan, iman saudara tidak bertumbuh, ya, kehidupan rohani saudara tidak bertumbuh. Inilah yang harus dibersihkan, dipupuk, supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Berbuah yang lebat dalam hal apa? Ya, berbuah dalam hal apa yang Tuhan harapkan buat Bapak, Ibu, dan saya? Yang pertama, saudara, melayani Tuhan. Ini harapan Tuhan buat kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan terlibat melayani Tuhan. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, seyogianya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, mengajak orang datang kepada Tuhan, memberitakan Yesus adalah Tuhan, memberitakan Injil. Ini buah yang dinanti-nantikan Tuhan dari kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ini yang diharapkan Tuhan, sasaran Tuhan. Kita membawa jiwa kepada Tuhan, kita mengajak orang kepada Tuhan, dan kita memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, yaitu Injil Kristus. Ini saudara, ini yang Tuhan harapkan buat kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bawalah keluarga Bapak Ibu ke rumah Tuhan. Bawalah keluarga Bapak Ibu
beribadah kepada Tuhan, membangun mezbah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, membangun mezbah, saudara, memberitakan Yesus. Karena itulah kabar baik buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbuah dalam hal apa lagi, saudara? Karena Tuhan katakan bagaimana supaya berbuah lebat, ya. Kita harus dibersihkan oleh firman sehingga kita berbuah yang lebat, yang manis bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara, yaitu mengasihi Tuhan. Kita harus bisa mengasihi Tuhan segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita, segenap hati kita, segenap tenaga kita. Keempat aspek ini, saudara, kita harus bisa mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan, buah inilah yang dinanti-nantikan Tuhan dari kita selagi Bapak Ibu dan saya masih hidup, masih ada saat ini, ya, menghasilkan buah. Kemudian saudaraku, buah apa lagi? Mendukung pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, di mana saudara beribadah, di mana saudara tergembala, dukunglah pekerjaan Tuhan. Di mana saudara tergembala. Karena apa? Itu yang Tuhan harapkan sebagai buah yang manis, buah yang lebat dari kehidupan Bapak Ibu dan saya. Katakan amin, saudara. Ingat, katakan dalam kehidupan saudara, saya harus berbuah lebat. Saya harus berbuah lebat. Dan ketika saudara berbuah lebat, berbuah yang manis bagi Tuhan, Tuhan disukakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah, kemudian saudara dikasihi oleh Tuhan, kita harus dibersihkan dengan firman, ya. Dikatakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga bermanfaat memperbaiki karakter kita. Saya mau baca buat saudara, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Ini firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Kisah Para Rasul, saudara boleh buka kalau saudara punya Alkitab, ya. Saya mau baca buat saudara Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya di kota Berea, ya, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manfaat kebenaran firman, karena kita tadi dikatakan supaya berbuah lebat harus dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan firman. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya karakter kita lebih baik, ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, maka dikatakan kita harus mau menerima firman, diperbaiki dan dibersihkan oleh firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, lebih baik hatinya. Ini rahasianya, saudaraku. Lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sama-sama orang Yahudi, tetapi karakternya berbeda. Sama-sama misalnya orang Batak, tetapi karakternya berbeda. Sama-sama orang, yaitu orang Ambon, tapi karakternya berbeda. Sama-sama warga Indonesia, tetapi karakternya berbeda. Yang membuat berbeda, saudara terkasih, adalah firman. Amin. Yang membuat berbeda, saudaraku, adalah firman. Jadi supaya hati Bapak Ibu dan saya lebih baik, maka kita harus relakan hati kita ini dibersihkan oleh firman. Haleluya. Bagikan saudaraku acara kita ini, Muja Online, di wall Facebook saudara, supaya orang lain lebih baik hatinya. Ya, bahkan di grup-grup di mana saudara memasuki grup, bagikan supaya orang lain juga karakternya lebih baik. Karena karakter kita lebih baik, hati kita lebih baik, itu dimulai kerelaan hati kita menerima firman. Amin, saudara.
Karena kita dibersihkan oleh firman. Kita mendengar firman. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pastikan hati Bapak Ibu dan saya lebih baik dari orang-orang yang tidak mendengar firman. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu dan saya yaitu dibersihkan oleh firman. Katakan amin saudara. Haleluya. Jadi rahasianya saudaraku, untuk lebih baik itu ya, saudara banyak-banyak mendengar dan membaca firman. Menerima firman. Karakter kita lebih baik, hati kita lebih baik, perangai kita lebih baik, dan kehidupan kita lebih indah di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Amin saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya setiap saudara mendengar firman Tuhan, terima dengan baik ya. Karena firman itu mengubah kehidupan kita, mengubah masa depan kita, mengubah karakter kita, mengubah kehidupan rohani kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya pasanganmu karakternya kurang baik, saudara, bawalah ke gereja mendengar firman. Ajaklah saudaraku menonton acara live streaming mujizat online. Ya, setiap jam 15 ya lewat 05. Supaya apa? Hati pasangan saudara lebih baik, kehidupan saudara lebih baik. Kadang-kala saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ya memaksa hati karakter pasangan kita supaya bisa berubah saudaraku, susah, sulit. Tapi kalau saudara kasih firman, saudara kasih pengajaran lewat acara seperti ini, lewat acara ibadah di mana saudara tergembala, saya pastikan hatinya lebih baik. Haleluya. Haleluya saudaraku. Jadi rahasianya membuat karakter kita lebih baik, banyak merenung firman dan banyak menerima firman. Katakan amin saudara. Karena dikatakan tadi di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 itu, sama-sama orang Yahudi di Berea dengan orang Yahudi di Tesalonika, tapi karakternya berbeda. Perangainya berbeda. Kenapa berbeda? Karena orang Yahudi di Berea menerima firman, mau dibersihkan oleh firman. Amin. Jadi supaya Bapak Ibu dan saya lebih baik hati kita, berbeda kita dari orang-orang di luar sana, mari saudaraku, banyak mendengar firman, cintai firman, renungkan firman, dan terima firman Tuhan. Katakan amin saudara. Saya mau baca lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3. Saya mau baca buat saudara. Ini firman Tuhan yang luar biasa buat kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 saudara. Dikatakan seperti ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Jadi manfaat firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita berbuah manis dan lebat, saudara. Maka dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu banyak manfaatnya. Yang pertama saudaraku, mengajar. Jadi lewat firman Tuhan ini kita diajar, kita yaitu diajarkan oleh firman siapa itu Tuhan, ya, siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Banyak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan hari-hari ini orang tersesat. Banyak saudaraku hari-hari ini dogma-dogma menyimpang. Saya mau beritahu kepada jemaat yang menyaksikan acara ini, supaya kita tidak gampang disesatkan oleh orang. Saudara harus baca firman di rumah, cintai firman, renungkan firman. Karena firman itu bermanfaat untuk mengajar saudara. Kita diajar supaya kita mengerti, memahami siapa itu Tuhan. Haleluya saudaraku. Saya percaya saudara, kalau kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, saya yakin kesembuhan, mujizat akan Tuhan sediakan buat kita. Kita akan nikmati berkat-berkatnya. Kita akan nikmati kuasanya. Kita akan nikmati otoritasnya. Kalau kita sudah bersih dan dibersihkan oleh firman.
Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, manfaat firman Tuhan dapat memperbaiki kelakuan. Hanya firman saudaraku yang bisa memperbaiki karakter kita. Hanya firman saudaraku yang bisa memperbaiki kelakuan kita. Tidak ada saudaraku, yaitu rahasia yang paling ampuh, jurus yang paling ampuh, metode yang paling ampuh memperbaiki karakter dan kelakuan manusia selain daripada firman. Amin saudara. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mencintai firman, menerima firman, merenungkan firman, maka kehidupan kita diperbaiki oleh firman, karena firman itu pribadi Allah. Ini rahasia yang terbaik, memperbaiki kelakuan karakter kita, saudara. Ya, tidak ada saudaraku yang lebih baik metode, cara, jurus memperbaiki karakter kita. Maka saya katakan kepada jemaat Tuhan, kalau kehidupan saudara, kehidupan pasangan saudara, keluarga saudara, karakternya kurang berkenan kepada Tuhan, ajak beribadah, ajak mendengar firman, ajak mendengar firman. Khususnya saudaraku, ajak mendengar firman acara mujizat online. Karena di sini dogma pengajaran yang otentik dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya saudaraku, acara ini kita buat untuk Bapak Ibu yang menyaksikan. Bukan hanya mujizat yang dihadirkan, tapi juga pengajaran-pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman kita hadirkan buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah kemudian apalagi saudaraku manfaat firman Tuhan? Menyatakan dosa. Maka dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Hanya firman Tuhan saudaraku yang berani menyatakan dosa. Firman Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan dapat menyatakan kesalahan dan dosa kita. Tidak ada yang terselubung, tersembunyi terhadap kebenaran firman Tuhan. Amin. Sedalam apa, sebagus apa saudara menyembunyikan dosamu, firman Tuhan dapat menyatakannya. Firman Tuhan dapat menyatakan dosa Bapak Ibu Saudara. Sehebat apa dan sebagus apa saudara menyembunyikannya. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya transparansi. Semuanya terbuka saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekecil dan sebesar apapun dosa kita, firman Tuhan mampu menyatakan kesalahan kita. Mampu menyatakan dosa kita. Tujuannya dinyatakan dosa kita. Supaya hidup kita lebih baik. Supaya hidup kita diperbaiki. Supaya karakter kita lebih indah. Supaya kehidupan rohani kita bertumbuh. Supaya kita mengalami kebangunan rohani. Karena saudara, kalau orang tinggal di dalam dosa, dia tidak akan pernah mengalami kebangunan rohani. Kalau orang saudaraku, yaitu menyembunyikan dosanya, dia akan terus yaitu merasa tertuduh. Ya, dia akan terus oleh setan, diintervensi, ya, diintimidasi oleh setan. Maka sekecil apapun saudara dosa saudara, mari saudaraku, ya, mari akui kepada Tuhan. Mungkin suamimu, mungkin orang lain tidak tahu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan tahu. Karena firman Tuhan menyatakan dosa kita, kesalahan kita. Bersyukur saudaraku, kalau masih ada firman Tuhan yang ditampilkan, ya, yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga firman itu menegur kita, mengingatkan kita, memperbaiki kita, ya, supaya kita tidak terlalu jauh jatuh ke dalam dosa. Ada amin saudara?
Firman Tuhan itu menyatakan dosa kesalahan kita. Jadi saya katakan hari ini, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, Bapak Ibu orang yang berbahagia diberkati karena menerima firman untuk memperbaiki kerohanian kita, karakter kita, supaya kita mengalami kebangunan rohani, mengalami saudaraku peningkatan iman, mengalami saudaraku peningkatan kasih dan cinta kepada Tuhan. Katakan amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah saudaraku manfaat firman. Dan yang terakhir dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara dan saya dididik oleh firman saudaraku, ya, di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya ibu dan saya tidak menyimpang dari kebenaran firman. Supaya Bapak Ibu dan saya yaitu tidak tersesat. Supaya Bapak Ibu dan saya yaitu tidak menyimpang. Maka kita dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ini saudaraku remote control bagi kita firman ini. Kadangkala saudaraku kita tidak sadar sudah jauh jatuh. Sudah jauh meninggalkan Tuhan. Sudah jauh melakukan dosa. Tapi firman Tuhan itu remote control bagi kita. Supaya kita dibawa kepada jalan yang benar. Katakan amin saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana supaya berbuah yang lebat bagi Tuhan. Karena itu yang Tuhan harapkan, Tuhan rindukan, target Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Yang kedua adalah tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Dikatakan seperti ini saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi rahasia saudara dikasih oleh Tuhan supaya kita berbuah lebat, baik secara rohani maupun usaha pekerjaan Bapak Ibu diberkati Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan saudaraku, kita tidak bisa berbuah lebat. Amin saudara. Bahkan dikatakan saudaraku, tidak bisa berbuah. Seperti ranting saudaraku, kalau tidak berbuah lagi akan dipotong. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah ya di luar Tuhan. Jangan pernah berpikir saudara yang dikasih oleh Tuhan, tinggal di luar Tuhan. Tetapi saya mau ajak semua, yaitu pemirsa Muja Online, supaya tinggal di dalam Tuhan, supaya mencintai Tuhan, supaya mengasihi Tuhan. Karena ketika kita tinggal di dalam Tuhan, disitulah kita bisa menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Saya tadi sudah bicara tentang buah bagi Tuhan, bicara tentang pelayanan kita, saudara. Sekecil apapun pelayanan kita, mari kita melayani Tuhan. Tidak harus berkhotbah saudara baru namanya melayani. Ya, mengajak orang kepada Tuhan. Ke gereja itu juga saudaraku melayani. Ya, membersihkan gereja itu juga melayani Tuhan. Kemudian aser itu melayani Tuhan. Pemain musik, kolektan, pengumuman dan lain sebagainya itu juga melayani Tuhan. Bahkan memberitakan Yesus saudaraku, Injil itu melayani Tuhan. Tidak harus berkhotbah di gereja, di mimbar saudara terkasih, baru melayani Tuhan. Ingat saudara, bahwa di sorga itu Tuhan tidak pernah berkata, pelayananmu apa? Pelayananmu apa? Tapi Tuhan berkata, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, engkau melayani atau tidak? Maka saya mau katakan, sekecil apapun pelayanan saudara, mari layani Tuhan. Layani Tuhan. Amin saudaraku. Karena Tuhan apa? Rindu saudara dikasih oleh Tuhan, dilayani oleh umat-umatnya. Maka saya katakan seperti ini, jangan pernah mau tinggal di luar Tuhan. Ya. Tapi saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika saudara tinggal di dalam Tuhan, saya katakan, banyak hal yang saudara nikmati dari Tuhan. Kasihnya, kebaikannya, mujizatnya, berkatnya, anugerahnya,
keselamatan saudaraku Tuhan berikan buat saudara. Penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan. Ya kan? Usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Ya, apalagi saudaraku, banyak hal saudara. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Ya. Karena dikatakan seperti ini. Saya mau baca buat saudara. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Diulangi lagi. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, andalkan Tuhan di tengah-tengah usaha bisnismu. Andalkan Tuhan di tengah-tengah rumah tanggamu. Andalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Karena di luar Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak akan berhasil. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau baca buat saudara ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak berbuah saudaraku dibakar. Ya, maka saya mengajak kita yang menyaksikan acara Muja Online ini, berbuahlah bagi Tuhan. Apa yang bisa kamu kerjakan bagi Tuhan, kerjakanlah saudara. Apa yang bisa kamu lakukan bagi Tuhan, lakukanlah. Apa yang bisa kamu beri buat Tuhan, berikanlah buat Tuhan. Karena Tuhan menanti-nantikan buah kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Katakan amin. Nah saudaraku, ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Apa yang saudara mau minta hari ini kepada Tuhan? Mari klaim firman Tuhan ini. Apakah supaya nikah rumah tangga diberkati, penyakit disembuhkan, bahkan usaha diberkati, bahkan bisnis saudara diberkati. Ya, saudara semua katakan hari ini, klaim firman Tuhan. Saya mau baca sekali lagi. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya mau ajak saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini, klaim firman Tuhan ini, berani meminta. Berani meminta kepada Tuhan. Maka dikatakan, kamu akan menerimanya. Katakan amin saudara. Saudara, yang mau saya doakan nanti di akhir acara ini saudaraku, saya akan berdoa saudara. Ya, saya rindu mendoakan saudara supaya saudara mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir saudara, kalau saudara dan saya berbuah lebat, apa dikatakan Tuhan kepada kita? Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah yang manis, maka firman Tuhan katakan, Tuhan dipermuliakan. Jadi salah satu cara mempermuliakan Tuhan adalah kita berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah manis kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Itu salah satu cara mempermuliakan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, apa karunia yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah karunia berkhotbah, karunia bermusik, karunia melayani saudara, karunia menasehati, karunia memberi, karunia membawa jiwa? Pakailah saudaraku karunia yang ada padamu dan layanilah Tuhan. Hasilkanlah buah yang manis bagi Tuhan. Amin. Hasilkanlah buah yang manis bagi Tuhan. Karena ketika kita berbuah yang lebat, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Mari saudaraku kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa Surgawi, saya berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang menyaksikan acara ini. Diberkatilah mereka Bapa. Diberkati pekerjaan mereka, usaha bisnisnya. Diberkati Tuhan keluarganya, diberkati nikahnya. Diberkati Tuhan buah kandungannya, diberkati Bapa seluruh kehidupannya. Saya berdoa kepada Tuhan,
yang sakit terima kesembuhan, yang sakit alami kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati usaha mereka. Tuhan buat laris manis Bapa. Usaha bisnisnya dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan kebangunan rohani Bapa bagi kami. Engkau bangkitkan cintamu bagi kami. Kami rindu mencintai Tuhan. Kami rindu mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saya berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapa, saya perkatakan hari ini Bapa, dia menerima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saya berdoa kepada Tuhan, buat Bapak Ibu Dumaria Bapak Nainggolan, Tuhan Engkau berkati dia. Bapak, Engkau berikan Tuhan pembeli rumahnya Bapak. Saya berdoa Tuhan berikan Bapak customer untuk membeli rumahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat Tuhan. Bapak, saya berdoa Tuhan buat anak daripada Ibu Nyonya Selain Butar-Butar Bapak. Tuhan sembuhkan anaknya. Tuhan sembuhkan menantunya. Biarlah Tuhan mereka mengalami mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Tuhan usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Biarlah kami semua berbuah yang lebat karena kami dibersihkan oleh firman, dan kami Tuhan tinggal di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, acara Mujizat Online sudah selesai. Tetapi keyakinan dan doa saya, Roh Kudus terus bekerja berkarya buat Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu menerima setiap topik-topik doa Bapak Ibu. Pergumulan Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, saya Pendeta Monang Butar-Butar, ya, kembali besok di acara Mujizat Online. Ya, Bapak Ibu, saksikan terus acara ini. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Dari Batam untuk Indonesia dan bangsa-bangsa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.